Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Akuntansi Dasar Manajemen 22C ingin mempresentasikan tentang transaksi bisnis dan persamaan akuntansi yang dibimbing oleh Dr. Wawan Satyo Nugroho, Universitas Muhammadiyah Magelang. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Lia Darmayanti 2201010094, Carmila 2201010096, Desti Koirunisa 2201010097, Maududi Hasan Albana 2201010116, Airin Cindy 2201010129, Cahyo Rangga Pramana 2201010130, Akmal Aryab 2201010132, Wahyu Vitasari 2201010135. Transaksi bisnis, aktivitas ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasionalnya. Sebaliknya, perubahan peringkat kredit bisnis tidak secara langsung mempengaruhi kas atau elemen lain dalam keuangannya. Semua transaksi yang terjadi di perusahaan harus dicatat dan dikumpulkan untuk membuat macam-macam laporan. Persamaan akuntansi. Komponen-komponen dalam akuntansi antara lain adalah aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Hak atau klaim atas aset biasanya dibagi berdasarkan dua jenis pemilik, yaitu hak kreditur dan hak pemilik. Hak kreditur mencerminkan utang perusahaan dan disebut liabilitas. Hak pemilik disebut ekuitas pemilik. Hubungan keduanya dapat membentuk persamaan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas pemilik. Transaksi bisnis dan persamaan akuntansi. Pertama, aktivitas atau kondisi yang secara langsung mengubah keuangan entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasional disebut transaksi bisnis atau business transaction. Sebagai contoh, membeli tanah sebesar 50 juta adalah transaksi bisnis. Sebaliknya, perubahan peningkat kredit bisnis tidak secara langsung mempengaruhi kas atau elemen lain dalam keuangan. 2. Transaksi bisnis dibagi menjadi dua. Ketiga, semua transaksi yang terjadi di perusahaan harus dicatat dan dikumpulkan untuk membuat macam laporan. Transaksi bisnis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama transaksi eksternal, transaksi yang berhubungan dengan pihak luar. Yang kedua, transaksi internal, transaksi yang tidak berhubungan dengan luar perusahaan. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu berdasarkan konsep pengaitan atau matching konsep, yang disebut juga konsep penandingan atau pemadanan antara pendapatan dan beban yang terkait. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, selisihnya disebut laba neto atau net income atau net profit. Jika beban melebihi pendapatan, selisihnya disebut rugi neto atau net loss. Laba neto untuk suatu periode berpengaruh terhadap kenaikan dalam ekuitas pemilik atau modal untuk periode tersebut. Sementara rugi neto berpengaruh terhadap penurunan ekuitas pemilik modal untuk periode tersebut. Laporan ekuitas pemilik. Laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi karena laba neto atau rugi neto periode harus dilaporkan di laporan. Laporan ini disiapkan sebelum laporan posisi keuangan karena jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode harus dilaporkan di laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Bentuk laporan posisi keuangan seperti ditunjukkan di tampilan 8 disebut bentuk akun atau account form karena bentuk tersebut mencerminkan bentuk dasar dari persamaan akuntansi, dengan aset ditampilkan di sisi kiri dan liabilitas dan ekuitas pemilik disajikan di sisi kanan.
Bagian aset dari laporan posisi keuangan biasanya menyajikan aset berdasarkan urutan pos yang paling mudah diubah menjadi uang tunai atau digunakan dalam operasional perusahaan. Kas disajikan paling atas, diikuti dengan piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, dan aset lainnya. Aset yang sifatnya jangka panjang atau lebih permanen seperti tanah, gedung, dan peralatan akan disajikan berikutnya. Arus kas dari aktivitas operasi. Bagian ini melaporkan ringkasan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas investasi. Bagian ini melaporkan transaksi kas untuk pembelian dan penjualan dari aset yang sifatnya permanen, yaitu biasanya disebut aset tetap. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Bagian ini melaporkan transaksi kas yang berhubungan dengan investasi kas oleh pemilik, peminjaman, dan penarikan kas oleh pemilik. Mempersiapkan laporan arus kas solusi net. Penyiapkan laporan arus kas mengharuskan setiap transaksi kas untuk solusi net di bulan November dikategorikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Keterkaitan antar laporan keuangan. Penting untuk menganalisis laporan keuangan dan pengaruh transaksi dalam bisnis. Sebagai tambahan, keterkaitan ini dapat menjadi alat periksa apakah laporan keuangan telah dibuat benar. Sebagai contoh, jika saldo akhir kas di laporan arus kas tidak sama dengan kas di laporan posisi keuangan, berarti terjadi kesalahan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.